Didukung oleh pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa Presiden boleh memihak dan turut berkampanye sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara langsung memicu kehebohan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan Menko Polhukam. Halo, selamat sore pemirsa. Kabar Pemilu kembali hadir menemani Anda selama 1 jam ke depan. Saya Tisa Noveni akan mengabarkan informasi berkenaan dengan Pemilu 2024. Inilah kabar Pemilu selengkapnya untuk Anda kami kabarkan. Anda putuskan. Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa tidak ada larangan bagi menteri untuk berkampanye. Bahkan Presiden sendiri pun disebut memiliki hak untuk menyimak dan untuk mengikuti atau memihak pemirsa dan berkampanye sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara. Menjelang Pilpres 2024, Presiden Joko Widodo mengungkapkan sikapnya terkait keberpihakan dan kampanye yang dilakukan pejabat negara. Presiden mengaku tidak keberatan dengan menteri-menterinya yang berkampanye dan memihak kubu tertentu dalam pemilu 2024. Bukan hanya menteri, bahkan Presiden sendiri disebut berhak untuk memihak dan berkampanye sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara. Kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh Pak, kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Itu aja. Pak, mungkin kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya, memihak enggak? Terima kasih Pak. Kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau Ada banyak rekomendasi agar menteri-menteri yang berkampanye mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih, Jangan Pak. di ini loh, presiden tidak boleh ini. Boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman. dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Hah? Kampanye. Ya boleh saja saya kampanye, tapi harus cuti tidak memakai fasilitas negara. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Hah? Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman. Ya nanti dilihat. Meski putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden, hingga saat ini Presiden belum menyatakan dukungan resmi terhadap pasangan Prabowo Gibran. Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa,
Yang Anda saksikan di layar kaca saat ini adalah calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Hari ini ia berkunjung ke kantor TV One untuk bersilaturahmi dan juga melakukan tentu saja perbincangan singkat mengenai hal-hal terkini kepada tim redaksi TV One. Ini tentu dari bagian agenda dari Ganjar Pranowo, dan kalau misalkan kita melihat saat ini di layar kaca ada Pak Ganjar Pranowo bersama juga dengan CEO dari TV One, yaitu ada Pak Tovan Roto Rasiko yang menerima langsung kunjungan dari Ganjar Pranowo dan bertukar cenderamata. Ini adalah cenderamata dari TV One berupa ikonik sekali ya pemirsa ya, yaitu Bang Wan begitu. Nah kemudian setelah itu kita lihat calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo tampaknya melihat dan mengunjungi kondisi dari Newsroom TV One, di mana disinilah di ruangan ini informasi-informasi kami produksi, kami verifikasi sebaik-baik mungkin untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada pemirsa TV One, pemirsa. Dan selain itu juga tampak Ganjar Pranowo bertemu dengan sejumlah produser TV One dari beberapa program. Kalau yang Anda lihat di sini adalah ada beberapa program, baik itu dari Kabar Petang, kemudian juga ada program dari Kabar Pemilu, dan juga ada beberapa program lainnya tentunya. Dan setelah berkunjung singkat ke ruangan redaksi TV One, tampaknya beliau akan menuju ke ruangan rapat, di mana di ruangan rapat ini tentu akan ada silaturahmi yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo dengan tim redaksi dari TV One, pemirsa. Dan selain itu juga hari ini rencananya Ganjar Pranowo akan berbincang bersama dengan pimpinan redaksi TV One, Karni Ilyas, yang akan kami hadirkan. Tentu saja kami akan informasikan kepada Anda selengkapnya kapan akan dihadirkan, tapi nantikan saja informasinya, pemirsa. Kita punya informasi selanjutnya masih berkaitan dengan Ganjar Pranowo. Untuk menghindari konflik kepentingan, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan saran kepada Mahfud MD untuk mundur dari jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam. Sementara Mahfud MD mengaku akan menunggu waktu yang tepat terkait pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyarankan calon Wakil Presiden Mahfud MD untuk mundur dari jabatannya di Kabinet Jokowi sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam. Saran ini diberikan Ganjar atas dasar menghindari konflik of interest atau konflik kepentingan pada kampanye pemilihan presiden yang tengah berlangsung. Menurutnya, ketidaknetralan pejabat pemerintah yang kini menjadi sorotan publik untuk pemilu bersih pernah menjadi bahan diskusinya bersama Mahfud MD. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan, maka ada potensi konflik of interest. Kami berdiskusi juga dengan Pak Mahfud pada soal ini. Itu ada potensinya loh, gitu. Kita mesti hati-hati. Mampu nggak kita menjaga diri kita untuk bisa netral dan tidak menggunakan fasilitas, itu aja. Nah, dengan beberapa kejadian orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi, alasannya kunjungan kerja, tapi di sana kampanye, kan rakyat bisa melihat itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundurlah, rubahlah aturan, gitu. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan akan menunggu waktu yang tepat terkait pengundurannya sebagai Menko Polhukam. Mahfud MD juga menegaskan apabila sudah waktunya ia akan mengajukan permohonan pengunduran diri secara baik-baik kepada Presiden Joko Widodo. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar. Itu sebabnya kalau saudara semua cermat, pada saat penutupan debat itu saya akan membacakan sebuah pernyataan. Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu sebagai Menko Polhukam. Dan saya percaya dia punya niat baik untuk rakyat ketika mengangkat saya sebagai Menko Polhukam.
Selain Mahfud MD, saat ini peserta Pilpres 2024 yang menjadi pejabat negara adalah Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang menduduki kursi Wakil Ketua DPR RI. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang mengemban amanah sebagai Wali Kota Solo. Dari Kendal dan Semarang, Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan. Menanggapi rencana mundur Mahfud MD dari posisi Menko Polhukam, Presiden Joko Widodo mengaku menghargai keputusan Mahfud MD. Pak Presiden terkait dengan isu lain, Pak Mahfud MD menyatakan akan cepat mengundurkan Jokowi waktunya berbakti, apakah sudah komunikasi dengan Bapak? Ya itu hak dan saya sangat menghargai. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berbicara tentang masalah pendidikan di Indonesia dalam acara Desak Anies di Yogyakarta. Dalam acara itu, Anies mengatakan lebih memilih menggunakan uang pembangunan IKN untuk meningkatkan status guru honorer. Jadi saat ini ada sekitar 705.000 guru honorer yang belum diangkat. Dan ini harus kita lakukan peningkatan status menjadi P3K. Nah, untuk menangkan P3K dilakukan secara bertahap sehingga semua nanti akan bisa menjadi guru dengan status P3K. Nah, untuk itu bisa dikerjakan, kita harus melakukan komitmen fiskal. Maka itu menurut kami lebih penting memastikan guru kita berstatus ini daripada uangnya dipakai untuk membangun IKN. Kenapa? Karena ketika guru karena alasannya, salah satu alasan mengapa kita tidak bisa mengangkat selama ini adalah anggaran yang terbatas. Nah, kalau anggaran terbatas, maka prioritasnya yang mana? Kita ingin pembangunan manusia jadi prioritas. Dan kalau bangun menjadi prioritas artinya guru harus bisa konsentrasi mengajar. Bagaimana bisa konsentrasi mengajar kalau pendapatannya tidak jelas? Nah, itu sebabnya. Nah, tapi menyelesaikannya tidak mungkin 700.000 itu langsung, harus dikerjakan bertahap. Dikerjakan bertahap sehingga semua masuk. Dan dengan begitu nanti kita bisa juga sebaliknya, publik lewat pemerintah menuntut guru untuk kinerjanya baik. Menuntut guru untuk bisa mengajar dengan konsentrasi yang penuh. Sehingga nanti kualitas pendidikan kita akan meningkat. Jadi kami melihat itu ingin kita lakukan. Yang kedua, kita tidak ingin membedakan lagi swasta dan negeri. Kenapa? Jadi begini Bapak Ibu, banyak guru swasta honorer diangkat P3K lalu dipindah ke sekolah negeri. Sementara dia mengabdi sekolah swasta. Pertanyaan sederhana, apakah anak sekolah negeri dan sekolah swasta berasal dari warga negara yang berbeda? Tidak. Bayangkan ada satu keluarga, anaknya sebagian di sekolah negeri, sebagian di sekolah swasta. Kenapa perlakuan negara berbeda? Toh orang tuanya membayar pajak yang sama. Betul tidak? Karena itu guru yang diangkat menjadi P3K di sekolah swasta, kita akan ubah aturannya tetap berada di sekolah swasta itu dan mendidik anak-anak kita. 3 calon presiden terus bermanuver dan berkampanye ke sejumlah daerah. Informasinya usai jeda berikut. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan bertemu dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. Anies mengaku belajar tentang kepemimpinan dari almarhum Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Sultan Hamengkubuwono X tentang kepemimpinan yang sopan, santun, tetapi tegas dan berani. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan bertemu dengan Gubernur Daerah Khusus Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X di kantor Gubernur Gedong Wilis Sepatihan, Yogyakarta. Pertemuan antara Anies Baswedan dan Sri Sultan Hamengkubuwono X berlangsung cukup lama, yaitu sekitar 1 jam 45 menit. Anies mengaku banyak mendapatkan masukan dari Gubernur DIY yang juga Raja Keraton Yogyakarta tersebut. Anies juga mendapatkan inspirasi soal kepemimpinan dari cerita-cerita mendiang Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Sultan Hamengkubuwono X yang sopan, santun, tetapi tegas dan berani. Tumbuh besar di Jogja,
dan mengambil pelajaran kepemimpinan. Bagaimana kepemimpinan yang stabil, tenang, sopan tapi tegas dan berani, itu menjadi inspirasi. Sementara itu, Sri Sultan Hamengkubuwono X menyatakan untuk urusan Pilpres ia menyerahkan semuanya kepada masyarakat. Bahkan di keluarganya sendiri ia membebaskan pilihan. Saat meninggalkan Kepatihan, Anies Baswedan naik becak sampai ke pintu gerbang kantor gubernur. Setelah beberapa meter jalan, Anies Baswedan meminta tukang beca turun dan gantian Anies yang mengayuh. Sedangkan tukang beca naik sebagai penumpang. Dari Yogyakarta, Santosa Suparman, TV One mengabarkan. Calon Presiden Prabowo Subianto hari ini memilih untuk libur berkampanye atau tidak libur pemirsa untuk berkampanye, dan ia tetap bertugas hari ini sebagai Menteri Pertahanan. Prabowo pagi tadi juga mendampingi Presiden dalam penyerahan pesawat Super Hercules ke TNI Angkatan Udara. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto hari ini bertugas sebagai Menteri Pertahanan dan tidak memilih untuk cuti kampanye. Pagi tadi, bersama Presiden Joko Widodo, Prabowo menghadiri seremoni penyerahan pesawat Super Hercules ke TNI Angkatan Udara di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pesawat C-130J30 Super Hercules dengan tail number A1344 ini diterbangkan ke tanah air dari pabriknya di Marietta, Georgia, Amerika Serikat. Pesawat Super Hercules ini merupakan pesawat terbaru dan tercanggih di kelasnya yang cocok untuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah sangat luas dengan banyaknya runway pendek. Penyerahan simbolis dilakukan oleh Prabowo Subianto kepada Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo. Dalam kesempatan ini, Prabowo Subianto membantah isu bahwa dirinya tengah sakit pasca debat minggu lalu. Kemarin katanya Bapak sempat sakit, kan nggak datang ke acaranya. Yang ngabarin siapa? Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Kuat. Terima kasih, Pak. Seremoni penyerahan pesawat ditandai dengan pemecahan kendi hingga penyiraman air kembang ke pesawat C-130. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo pemirsa berkampanye dengan berkunjung ke pabrik tekstil Sritek di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar berkomitmen kepada industri tekstil untuk memiliki kepastian hukum, kemudian perizinan hingga insentif perpajakan, serta memberantas pungutan liar atau pungli. Selamat datang, Pak. Terima kasih. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkunjung ke pabrik tekstil Sritek di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini, Ganjar bertemu dengan Presiden Komisaris Sritek Group Iwan Setiawan Lukminto dan ratusan buruh dalam acara gathering di pabrik Sritek Sukoharjo. Menurut Ganjar, sejumlah regulasi yang berkaitan dengan pengembangan perusahaan menjadi penting untuk dioptimalkan agar perekonomian bisa terus tumbuh. Selain itu, dalam kesempatan ini, Ganjar berkomitmen kepada industri tekstil ke depan agar memiliki kepastian hukum, kemudahan perizinan, hingga insentif perpajakan dan berantas pungutan liar atau pungli. Maka penting memang membuat regulasi untuk memberikan insentif kepada industri TPT kita agar kita bisa bertahan dan tumbuh. Dan Sritek ini yang terbesar se-Asia Tenggara loh. Kalau ini menjadi aset nasional dan kemudian perlu kita jaga, ya rasanya memang harus kita jaga. Gitu. Kalau tidak, karyawan banyaknya segini mengerikan. Dan tadi sudah ratusan ribu yang terkena PHK kan. Ini problem yang harus serius ditangani.
Saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo kerap berkunjung ke pabrik Sritex sebagai salah satu perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Ikra Anggana, Bowo Iman, TV One mengabarkan. Informasi terkini dari agenda kampanye calon presiden akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Kabar Pemilu, kami kabarkan, Anda putuskan. Hari ini Capres nomor urut 3 pemirsa Ganjar Pranowo berkunjung ke kantor Media TV One di Pulau Gadung, Jakarta. Lalu bagaimana dengan kegiatan dua capres lainnya, yaitu ada Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto? Kita akan langsung menuju ke rekan kami, ada reporter TV One yang berada di lokasi kegiatan calon presiden. Untuk kampanye Anies Baswedan ada reporter Adi Anwari di Cilacap, Jawa Tengah. Sementara untuk kegiatan Prabowo Subianto ada reporter Tika Dewi. Pertama kita menuju ke Cilacap terlebih dahulu, ada Adi Anwari di sana. Silakan Adia dengan laporan Anda. Baik, selamat sore pemirsa TV One. Saat ini Capres nomor urut 1 Anies Baswedan melanjutkan kegiatan kampanyenya setelah melaksanakan sejumlah kegiatan di Yogyakarta. Hari ini tiba di Cilacap, Jawa Tengah kurang lebih pada pukul 1.45 tadi di stasiun Kroya. Lalu juga langsung disambut oleh sejumlah warga ataupun masyarakat yang berada di sekitar stasiun Kroya. Saat ini memang Anies sedang melakukan transit di salah satu hotel tempat penginapan. Lalu nanti setelah ini langsung melaksanakan agenda pertama, yakni melakukannya agenda kampanye akbar terbuka di lapangan Krida Nusantara di Kelurahan Gumilir, Cilacap Utara. Nanti diperkirakan ada ribuan peserta ataupun juga relawan yang ikut menghadiri kampanye akbar. Apabila bisa kita lihat dari kampanye sebelumnya, memang Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar atau Caimin juga sempat mengunjungi Cilacap tepatnya pada bulan Oktober lalu, Oktober 2023. Namun agenda dilaksanakan ini jauh berbeda dengan hari ini, di mana hari ini memang hanya ada satu agenda saja, yakni agenda kampanye akbar terbuka. Kurang lebih nanti pada pukul 3:30 Anies akan langsung memulai agenda kampanye akbar terbuka tersebut. Nanti setelah itu juga akan ada agenda selanjutnya, yakni langsung bertolak ke Purwokerto untuk melaksanakan desak Anies. Nanti kurang lebih pada pukul 8 malam direncanakan agenda desak Anies ini akan dilaksanakan. Tepatnya dilaksanakan di The Garden Hall and Resto Purwokerto. Nah, apakah ini menjadi salah satu acara yang cukup dinantikan oleh warga Purwokerto dan sekitarnya, karena menurut informasi dalam beberapa jam saja ini sudah habis ludes begitu untuk booking memasuki tempat desak Anies. Untuk sementara demikian, kami masih menunggu informasi lebih lanjut. Kembalikan ke Anda studio. Baik, terima kasih Adi Anwari. Selanjutnya kita menuju ke Tika Dewi di Jakarta untuk mengabarkan agenda dari Prabowo Subianto yang hari ini tetap melaksanakan tugasnya sebagai menteri. Silakan Tika Dewi. Baik, Tisa dan juga pemirsa, untuk agenda paslon nomor urut 2 Capres Prabowo Subianto hari ini sedang bertugas melaksanakan tugas rutin dinasnya sebagai Menteri Pertahanan di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia di Bilangan, Jakarta. Capres Prabowo Subianto hari ini tidak melaksanakan agenda kampanyenya pada hari ini. Namun Tisa dan juga pemirsa, memang tadi pagi ini Capres sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto baru saja melakukan penyerahan pesawat Super Hercules kepada 3 matra Tentara Nasional Indonesia di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Tisa dan juga pemirsa, memang tampak pula Presiden Joko Widodo bersama dengan Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo memang ikut menghadiri penyerahan pesawat C-130 J-30 Super Hercules, kemudian ada helikopter AS-550 Fennec dan juga helikopter AS-565 Panther dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia kepada TNI. Tadi pagi yang mana dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Prabowo Subianto sudah menyerahkan secara simbolis dari Menteri Pertahanan RI kepada Kepala Staf Angkatan Udara, Darat dan juga Laut, yakni berupa pesawat Super Hercules yang memang sebelumnya telah diterbangkan ke tanah air dari pabriknya ini di Marietta, Georgia, Amerika Serikat pada 16 Januari tahun 2023 lalu. Lisa dan juga pemirsa, sedikit informasi, memang pesawat ini merupakan pesawat keempat dari total 5 pesawat yang telah dipesan dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk memperkuat armada pesawat angkut dari TNI Angkatan Udara. Demikian, kembali ke studio Tisa. Tika, kemudian kapan rencana kampanye terdekat dari Prabowo Subianto?
untuk kampanye terdekat dari paslon nomor urut 2 Capres Prabowo Subianto ini masih belum didapati informasi secara jelas dari pihak TKN maupun dari pihak Prabowo dan juga Gibran untuk kampanye dalam waktu terdekat dari paslon nomor urut 2. Kembali ke studio, Tisa. Oke, baik. Terima kasih Tika Dewi atas laporan Anda langsung dari Jakarta. Pemirsa, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD angkat bicara dalam isu konflik di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah yang selama ini kerap digunakan untuk menyerang Capres Ganjar Pranowo. Dalam acara Tabrak Prof di Semarang, Jawa Tengah, Mahfud menegaskan izin proyek penambangan batu andesit di Desa Wadas merupakan program dari pusat yang tidak bisa ditolak oleh Ganjar. Wadas itu adalah program strategis nasional. PSN itu adalah proyek pemerintah pusat. Oleh sebab itu dan itu sekarang sudah diselesaikan. Saya ikut menyelesaikan itu, misalnya ada tuduhan pelanggaran hak asasi. Katanya ada yang masuk rumah sakit dihajar polisi, ada yang malam-malam rumahnya didatangi polisi dengan anjing pelacak, ada yang dihajar polisi. Semua itu pada waktu itu saya ambil fotonya, saya kirim ke Komnas HAM. Tolong diselidiki ada peristiwa ini benar apa tidak. Tolong Komnas HAM yang mengumumkan apa ada pelanggaran HAM berat apa tidak. Tabrak, Bos! Sikat, bro. Saudara, apa keputusan Komnas HAM? Semua itu tidak benar. Dan itu diumumkan oleh Komnas HAM. Ya, bahwa tidak ada anjing pelacak itu, tidak ada orang yang masuk rumah sakit apalagi meninggal. Nah, saya katakan kalau Komnas HAM bilang begitu, bagi saya dari sudut keamanan selesai. Tetapi yang terpenting dari itu bahwa Wadas itu adalah program strategis nasional. Berarti bukan programnya Pak Ganjar ya Pak ya? Ya, program strategis nasional yang secara hukum itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung. Bahwa IMB-nya itu sudah benar, surah amdalnya sudah benar, sudah diputuskan. Nah, oleh sebab itu yang diharapkan ke depan kalau mau membuat program strategis nasional di daerah, itu seharusnya pemerintah juga ikut menangani masalah-masalahnya yang akan muncul. Jangan langsung dibebankan ke daerah lalu berdiam diri. Oleh itu tidak adil keadilan pusat dan daerah di bidang ketatapan pemerintahan itu tidak benar. Kalau muncul kasus itu lalu dibebankan sudah daerah, lalu pusatnya hanya diem-diem aja ngelihat dari jauh, padahal dia wajib mengambil tindakan karena sudah ada putusan Mahkamah Agung. Berbagai dukungan terus mengalir ke 3 pasangan calon presiden. Informasinya sesaat lagi. Manuver politik para cawapres makin tidak kalah seru dengan para capres. Selain berkampanye dan berdialog dengan warga, cawapres juga mendapatkan dukungan dari beragam kelompok masyarakat. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mendapat dukungan dari sejumlah komika yang tergabung dalam gerakan Seniman Bersatu. Dalam pertemuan tersebut, para komika menyatakan siap mendukung pasangan Amin pada Pilpres mendatang karena menilai pasangan tersebut bisa membawa perubahan dan keadilan untuk Indonesia. Sebagai bentuk nyata dukungan dari para komika, mereka akan mengadakan acara pada 26 Januari mendatang dengan tema Jangan Gengsi, Dukung Amin. Dalam kesempatan itu, para komika juga menyerahkan kenang-kenangan untuk Caimin dan Anies berupa karakter mainan yang menyerupai Anies dan Caimin. Cawapres nomor 2, Gibran Rakabuming Raka, menyindir banyak infrastruktur jalan yang rusak di wilayah Jawa Tengah. Hal itu dikatakan Gibran saat sedang berkampanye di Desa Watu Agung, Wonogiri, Jawa Tengah. Menurut Gibran, masih banyak jalan rusak di Jawa Tengah kecuali di kota Solo. Ia berjanji akan memperbaiki jalan rusak di Jawa Tengah jika paslon nomor 2 menang dalam Pilpres mendatang. Untuk itu, Gibran meminta para pendukungnya merebut kemenangan di Kabupaten Wonogiri. Dalam kampanye tersebut, Gibran juga berdialog dan mendengar beragam masalah dari warga, mulai dari masalah pertanian seperti pupuk dan kartu tani, hingga masalah infrastruktur. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD juga melakukan manuver politiknya.
Kali ini Mahfud MD berdialog serta menyerap aspirasi warga Semarang sambil ngopi bareng dengan warga dalam acara Tabrak Prof. Dalam acara itu, Mahfud MD menjawab berbagai macam pertanyaan warga terkait isu hukum, HAM, sosial, dan politik. Ratusan warga pun tampak antusias untuk menanyakan berbagai persoalan hukum kepada Mahfud. Tim TV One mengabarkan. Dukungan terus mengalir kepada 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Anies Muhaimin mendapatkan dukungan dari emak-emak di Kuningan, Jawa Barat, sedangkan masyarakat Betawi mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Gibran dan ratusan advokat siap membela Ganjar Mahfud di Surabaya. Parlemen. Ibu insya Allah mendukung, Bu? Ratusan warga pendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar berkumpul di Kenzi Convention Hall, Mayang Catering, Ciporang, Kuningan, Jawa Barat. Para pendukung yang terdiri dari emak-emak ini tergabung dalam pejuang perubahan militan Anies. Para pendukung ini melakukan deklarasi dukungan dan meminta kepada ibu-ibu dan warga untuk mendukung calon Presiden Anies Baswedan di pemilu tahun 2024 nanti. Para relawan menilai positif sosok Anies yang ramah, sopan, berbudi luhur, serta selalu mengutamakan kepentingan masyarakat saat memimpin DKI Jakarta. Para pendukung ini berharap sosok Anies Baswedan bisa membawa perubahan jika terpilih menjadi presiden. Dukungan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kembali mengalir. Kali ini deklarasi dukungan datang dari masyarakat Betawi, relawan Prabowo Gibran atau RPG. Deklarasi dukungan ini dihadiri ribuan masyarakat yang mengisi gedung tenis indoor Senayan, Jakarta. Acara ini dihadiri sejumlah tokoh Betawi seperti Nahrawi Ramli, Ahmad Riza Patria, dan Zainuddin atau Babe Oding. Ketua Umum TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, menyatakan bahwa kubu Prabowo Gibran gembira mendapatkan dukungan dari masyarakat Betawi dan bertekad untuk mendengarkan aspirasi masyarakat Betawi. Ratusan advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Rakyat Jawa Timur menggelar deklarasi di Surabaya untuk mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Tim Pembela Rakyat atau TPR Jawa Timur ini terbentuk akibat keprihatinan terhadap banyaknya intimidasi untuk mengarahkan dukungan terhadap calon tertentu. TPR juga akan memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat untuk memastikan bahwa tak ada lagi intimidasi dalam kontestasi Pilpres yang menciderai proses demokrasi. TPR menilai bahwa Ganjar Mahfud sosok yang tepat memimpin Indonesia, khususnya dalam agenda penegakan hukum, guna memberikan rasa keadilan bagi masyarakat luas. Tim TV One mengabarkan. Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta para pendukungnya untuk tidak menanggapi dan membalas tudingan dan sindiran yang dilontarkan oleh lawan politik. Hal ini diungkapkan Gibran saat bertemu dengan para pendukungnya di Wonogiri, Jawa Tengah. Yang jelas Bapak Ibu, saya titip 14 Februari nanti, ini waktunya tinggal 3 minggu, 2 mingguan lagi. Pokoknya Bapak Ibu tetap semangat, tetap turun ke bawah, tetap konsolidasi. Kita menangkan di 14 Februari nanti. Ini kan tiap minggu ada survei-surveinya Bapak Ibu. Kalau surveinya jelek, kita tetap kerja keras. Kalau surveinya bagus, kita tetap kerja keras juga. Kalau ada berita-berita bohong, yang tinggi. Ada fitnah-fitnah, nyinyiran, dibiarkan saja ya Bapak Ibu ya. Dibiarkan saja. Fitnah nggak boleh dibalas dengan fitnah. Kita tetap kerja keras. Jangan menghina program dari capres lain juga. Kita tetap kerja keras, kita tetap fokus. Pokoknya Bapak Ibu, kita menangkan 14 Februari nanti. Ini banyak ibu-ibu di sini ya. Semuanya setuju program makan siang gratis ya untuk anak-anak ya. Pokoknya nanti PKH, KIS, KIP, semuanya nanti dilanjutkan ya. Nanti database-nya kita perbaiki semua, biar nanti lebih tepat sasaran ya.
biar lebih tepat sasaran lagi. Putri sulung Anies Baswedan, Mutiara Anissa Baswedan menyantap kuliner nasi liwet di Desa Duet Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah. Informasinya usai jeda berikut. Putri sulung Anies Baswedan, Mutiara Anissa Baswedan menyantap kuliner nasi liwet di Desa Duet Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam akun media sosialnya, Mutiara mengunggah video saat bersama ibunya tengah berkunjung ke Solo. Sementara itu pemirsa juga perlu kami informasikan bahwa dalam postingan yang diposting oleh Mutiara dan ibunya juga menyempatkan diri untuk menikmati kuliner tradisional nasi liwet khas Solo. Mereka berdua terlihat dari dekat melihat langsung bagaimana proses penyajian nasi liwet yang berisi sayur jipang, irisan telur pindang, olahan santan kental, kemudian telur kukus dan suiran ayam yang disajikan menggunakan pincuk. Sambil menyantap, Ferry pun berbincang dengan penjual nasi liwet untuk meneruskan warisan kuliner tradisional ini. Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa tidak ada larangan bagi menteri untuk berkampanye. Bahkan Presiden sendiri pun disebut memiliki hak untuk memihak dan berkampanye sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara. Menjelang Pilpres 2024, Presiden Joko Widodo mengungkapkan sikapnya terkait keberpihakan dan kampanye yang dilakukan pejabat negara. Presiden mengaku tidak keberatan dengan menteri-menterinya yang berkampanye dan memihak kubu tertentu dalam pemilu 2024. Bukan hanya menteri, bahkan Presiden sendiri disebut berhak untuk memihak dan berkampanye sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara. Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik? Nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Itu aja. Pak, mungkin kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Di mana? Ya saya mau tanya. Ya enggak. Terima kasih Pak. Kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Ada banyak rekomendasi agar menteri-menteri yang berkampanye mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih, jangan Pak. di ini loh, presiden tidak boleh ini. Boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman. dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Hah? Kan presiden boleh kampanye. Ya boleh saja saya kampanye, tapi harus cuti, tidak memakai fasilitas negara. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman. Ya nanti dilihat. Meski putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden, hingga saat ini Presiden belum menyatakan dukungan resmi terhadap pasangan Prabowo Gibran. Tim TV One mengabarkan. 3 pemuda mengaku menjadi korban pemukulan orang tidak dikenal saat ada kampanye capres di lapangan Tegalega, Kota Bandung, Jawa Barat. Polisi masih melakukan penyelidikan dan mendalami kronologis kasusnya dengan mengumpulkan saksi dan bukti. Sebarkan, ini saya korban dari pemukulan pihak PDIP.
Video viral ini memperlihatkan seorang pemuda menjadi korban pemukulan orang tidak dikenal. Kejadian itu terjadi di Jalan Inggit Karnasik, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam video tersebut, pemuda itu mengaku menjadi korban pengeroyokan pendukung salah satu paslon saat berpapasan di jalan. Saya dipukuli oleh pendukung Ganjar Pranowo. Dari perempatan Ibu Inggit, saya berpapasan dengan bus. Nah, dari situ ada bapak-bapak yang bus itu duduk di tengah. Bapak-bapak itu dia mengacungkan jari seperti ini kepada saya. Nah, saya menjawab dengan spontan dan merespon gitu. Saya merespon seperti ini kepada bapak yang tersebut. Dan si bapak tersebut tersenyum melihat saya merespon seperti ini. Namun yang duduk di belakang itu nggak tahu berapa orang langsung turun lari memukul Aldi dan Siti dulu, terlebih dahulu memukul saudara saya yang berdua itu. Kemudian turun lagi dari bus itu menendang motor saya hingga sampai motor saya itu nggak nyala lagi motornya. Udah saya tergeletak di bawah pun saya diinjak, saya dipukul sampai saya ini terkena uppercut sama itu. Kalau nggak salah yang saya lihat itu semua bapak-bapak semua badannya pada besar semua. Polisi saat ini telah memintai keterangan sejumlah saksi dan akan kembali memanggil korban. Kita masih melakukan penyelidikan terkait kronologis lengkapnya seperti apa. Kemudian untuk dasar kita melakukan penyelidikan, kita sedang menelusuri TKP. Saat ini dari kepolisian sudah mendatangi lokasi kejadian sama mengumpulkan CCTV, Pak? Untuk tindakan kepolisian saat ini masih mengumpulkan saksi-saksi yang ada saat itu ada di TKP, kemudian dari CCTV yang berada di sekitar TKP. Sementara itu saat dihubungi Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono menyatakan masih menyelidiki kejadian itu untuk memastikan penyebab hingga terjadinya pemukulan. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Informasi tadi menjadi informasi penutup kita pemirsa dalam kabar pemilu kali ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Ragam Perkara. Saya Tisana Fendi undur diri. Terima kasih. Kami kabarkan Anda putuskan. Sampai jumpa.